Halo, apa kabar sahabat Simdik? Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi pemanfaatan aplikasi pengolah presentasi. Untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kalian nanti mampu menganalisa fitur yang tepat untuk membuat slide presentasi. Yang kedua adalah kalian mampu menggunakan slide presentasi, entah itu pembuat aplikasi pembuat atau bahkan slide presentasi tersebut. Untuk indikator pencapaian kompetensi itu sendiri, ya, ada menerangkan fitur-fitur pada slide presentasi, menerangkan fungsi fitur-fitur pada slide presentasi, menganalisis fitur yang tepat dan sesuai pada slide presentasi, memilah fitur-fitur untuk slide presentasi, menerapkan fitur-fitur untuk slide presentasi, menggunakan slide presentasi. Nah, kita langsung saja masuk ke poin intinya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu presentasi. Nah, presentasi ya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan suatu topik, ya, pendapat ataupun informasi kepada orang lain. Nah, sebuah presentasi terdapat beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, pihak yang melakukan presentasi. Nah, itu biasanya disebut dengan presenter. Nah, untuk yang kedua adalah peserta presentasi, ya, itu disebut dengan audiens. Dan yang ketiga adalah media yang digunakan untuk presentasi. Nah, untuk medianya sendiri, ya, kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint, ya. Nah, itu jika kalian membuatnya menggunakan komputer atau laptop. Nah, atau menggunakan WebS Office, tempatnya di lembar kerja presentasi jika kalian menggunakan HP Android, ya, atau smartphone lah, ya. Nah, dan aplikasi tersebut ya memiliki format file yaitu .ppt atau .pptx, ya. Nah, untuk lembar kerjanya sendiri ya kita bisa lihat di sini, ya. Di sini adalah lembar kerja dari Microsoft PowerPoint pada komputer, sedangkan kalau kalian menggunakan WebS Office ya tepatnya di lembar kerja presentasi, ya, lembar kerjanya seperti ini, ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja. Nah, untuk kali ini ya, saya akan menerangkan mengenai aplikasi Microsoft PowerPoint pada komputer terlebih dahulu. Nah, ini adalah lembar kerja dari aplikasi PowerPoint yang ada pada komputer. Bisa kita lihat sendiri ya. Nah, di sini ya, itu adalah namanya slide. Nah, di mana nantinya kalian ya mengisi lembar kerja di sini ya sesuai dengan komponen-komponen yang kalian gunakan untuk presentasi. Nah, ini adalah untuk slide pertama. Nah, untuk menambah slide baru ya itu mudah sekali ya. Nah, yaitu kalian klik saja menu bar home ya. Kemudian klik new slide di sini ya. Atau kalian bisa menekan tombol pada keyboard CTRL plus M ya untuk menambahkan slide ya, seperti ini. Otomatis slide-nya tambah satu. Nah, untuk menambahkan lagi ya bisa tambah satu. Nah, selain seperti itu ya, kalian juga bisa melakukannya dengan cara kita klik slide nomor 2 ini ya, atau enggak slide nomor 1, diklik kanan. Nah, di sini ada pilihan. Ada new slide ya, duplicate berarti kita duplicate slide yang di sini yang ada tulisan simulasi digital, kita coba duplicate. Nah, sehingga hasilnya sama. Nah, untuk menghapus kita klik kanan pada mouse komputer ya, terus diklik delete. Kita klik kanan pada, nah, untuk menghapus slide ini kita klik kanan pada mouse komputer atau laptop ya, kita klik delete slide untuk agar slide-nya menghilang. Kenapa kita perlu menambah slide banyak? Karena gini, ketika kalian presentasi ya, kalian memerlukan sebuah informasi yang urut ya di setiap halaman ya. Oke, selanjutnya ya kita coba untuk merubah layout
ya, misal layout di lembar slide yang baru ini ya, caranya seperti ini. Di sini di menu home ya ada yang namanya layout. Ya, di layout ini ya kita bisa mengatur penempatan. Misal kita pilih to content ya. Nah, ketika kita pilih to content ya, maka seperti ini formatnya ada 3 atau kalian bisa menambahkannya sendiri ya. Caranya mudah sekali ya. Nah, misal ini kita hapus, kita klik, kemudian klik del pada keyboard komputer. Nah, di del, nah, kalian bisa menambahkan sendiri dengan cara klik insert. Di sini ada yang namanya word art atau textbox. Nah, textbox saja bisa. Nah, kemudian kita klik textbox tadi, nah, klik tahan, nah, dibuat, nah, bisa digunakan untuk membuat tulisan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengubah desain dari slide yang digunakan untuk presentasi. Nah, caranya ya, kita menuju menu desain. Di sini ada tulisan desain. Ya, di desain di sini kita mampu untuk mengubah ya background dari slide presentasi kalian. Nah, di sini ada pilihan. Nah, untuk desainnya sendiri ya kita bisa lihat ada banyak sekali. Kita coba pilih salah satu. Nah, misal desain facet ini ya. Nah, warnanya berubah menjadi hijau. Nah, ketika kalian sudah memilih desain di sini, kalian juga bisa mengatur colornya ya di varian. Ya, varian ibarat beberapa variasi warna ya. Nah, di sini ada dirubah jadi warna biru atau kalian bisa klik di panah sini. Nah, pilih color ya. Di sini sudah disediakan colornya. Ya, akan tapi di sini saya pilih yang varian ya. Ya, misal kalian mau pilih galeri ya seperti ini, nanti otomatis berubah. Nah, pilih yang lain juga bisa, tergantung desain kesukaan kalian ya, sesuai dengan keinginan desain yang ingin kalian buat presentasi. Selain itu ya, nah kita juga bisa menambahkan yang namanya hyperlink ya. Nah, hyperlink itu jalan pintas. Ibarat di sini adalah kita tambah lagi slide-nya, klik home, new slide ya, slide nomor 3. Kita ketik aja di sini adalah slide 3. Nah, ketika kalian nanti presentasi ya, ini slide 1, kita bisa langsung ke slide 3. Misal di sini kata asik ya, kita blok, kemudian klik kanan ya. Nah, di sini ada yang namanya fitur hyperlink, diklik. Nah, di sini kita pilih yang namanya place in this document ya. Kemudian kita pilih browser pack. Nah, terus kita pilih. Nah, ketika nanti kita menggunakan hyperlink ya, nanti masuknya ke slide keberapa kita bisa atur. Di sini saya ingin ketika asik tadi saya klik ya, saya kasih hyperlink, nanti masuknya ke slide nomor 3. Kemudian kita oke. Nah, kita bisa lihat cara kerjanya dengan cara kita tampilkan, yaitu kita slideshow ya. Nah, namanya slideshow, kita layar penuh ya, full screen ya. Nah, kita coba di slideshow, kemudian kita klik asik ya. Ketika kalian hyperlinknya berhasil, berarti tulisan ini tadi kan dikasih hyperlink, maka ketika kalian arahkan itu ada simbol tangan seperti ini. Kita coba klik, secara otomatis kita langsung masuk ke slide nomor 3 karena hyperlink itu ibarat jalan pintas dari slide 1 ke slide yang lain. Keluar dari full screen ketika kalian presentasi menggunakan komputer, yaitu dengan cara kita tekan tombol ESC atau escape, atau kita klik kanan ya, kemudian kita klik end show untuk kembali ke lembar kerja. Itu adalah penggunaan dari hyperlink. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa memberikan efek perpindahan dari slide 1 ke slide yang lain. Caranya adalah kita ke bagian atas ya. Nah, namanya itu adalah transition.
Nah, transition itu digunakan untuk memberikan efek perpindahan dari slide satu ke slide yang lain. Contohnya seperti ini. Saya klik slide 1. Kemudian saya klik transisi. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa efek transisi ya. Kita buka semua, ya, buka. Nah, di efek transisi di sini dibagi menjadi 3, yaitu subtle, exciting, sama dynamic content. Nah, di sini pun efeknya berbeda-beda. Kita coba untuk menggunakan yang ini, coba split. Nah, berarti memiliki efek transisi seperti ini, perpindahan slide atau halaman. Nah, untuk yang exciting ya, exciting lebih ke arah 3D ya. Nah, misal kita coba, ini ada box ya, ada door. Nah, seperti membuka pintu, ini adalah efek transition exciting. Untuk yang dinamik ya, nah kita bisa lihat di sini ya, seperti 3D bentuknya. Loh Pak, untuk apa Kak perlu diberi transisi? Agar presentasi kalian lebih menarik ya ketika kalian melakukan presentasi. Kita lanjut mempelajari yang namanya animation atau memberikan animasi terhadap tulisan. Contohnya di sini ada simulasi ya. Kita klik tulisan tersebut, baru bisa kita beri efek animasi. Nah, di sini baru muncul. Ketika kalian tidak klik sama sekali, otomatis efeknya tidak bisa digunakan. Untuk menggunakan animasi, kita klik simulasi digital, kita pilih efeknya misal fade. Secara otomatis tulisan di sini ya, ketika muncul yaitu menggunakan efek fade. Misal kita gunakan web. Nah, bisa dilihat di sini muncul dengan efek web. Untuk save, berarti agar ketika nanti kalian presentasi ya, kalau tulisan masing-masing tulisan kalian beri animasi ya, berarti lebih terkondisikan ketika kalian menjelaskan poin-poin dari presentasi yang ingin kalian presentasikan. Nah, untuk pembagian efek di animasi sendiri kita bisa lihat di sini ada interest ya, ada emphasis, excite. Excite maksudnya adalah digunakan untuk mengatur keluarnya tulisan saat presentasi. Misal di sini kita simulasi, di sini kita tambahi yang namanya excite ya. Misal layout ya, berarti tulisan keluar dari slide presentasi untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya kalian juga bisa menambahkan sebuah media. Medianya apa Pak? Nah, kalau presentasi hanya berupa tulisan seperti ini, otomatis kurang menarik ya, sehingga kalian perlu menambahkan bisa gambar, bisa video, bisa audio ya, atau bisa beberapa bentuk yang kalian gunakan untuk memperindah slide presentasi kalian. Nah, tepatnya adalah kalian bisa klik yang namanya insert ya, atau kata lainnya adalah sisipkan atau tambahkan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan yang namanya picture, shape, shapes ya. Nah, terus kalian bisa ada fitur tambahan di sini adalah kalian bisa menambahkan video ya, bisa video yang online atau video yang berada di memori penyimpanan kalian ya. Nah, terus untuk di sini ada yang namanya audio. Ya, audio juga bisa ambil dari hasil rekaman yang sudah jadi atau kalian bisa rekam. Nah, misal di sini kita record, kita rekam ya. Misal audio 1. Nah, kita rekam. Kemudian di stop, terus di OK. Secara otomatis audionya muncul di sini ya. Nah, sehingga kalau akan muncul suara seperti itu dari hasil perekaman. Nah,
agar ketika kalian membuat presentasi di sini ya, secara otomatis setiap halamannya itu sudah dijelaskan menggunakan audio yang sudah kalian rekam terlebih dahulu. Nah, selain audio, kalian juga bisa melakukan screen record ya, berarti ibarat screenshot ya. Nah, kalian bisa menggunakan screen recording. Nah, itu tadi penjelasan tentang gimana caranya menambah media yang digunakan untuk melengkapi slide presentasi yang ingin kalian presentasikan. Nah, tadi kalian sudah tahu ya letak di mana kalian bisa menambahkan media berupa video, audio, bahkan berupa gambar. Nah, di sini adalah kalian tentunya harus mampu ya ketika misal di sini presentasi kalian sudah jadi ya, misal di sini sudah selesai ya. Oke, selesai, ada 4 slide, otomatis kalian harus menampilkan slide presentasi tersebut ya, menggunakan aplikasi PowerPoint, yaitu dengan cara klik F5 untuk secara otomatis membuat presentasi menjadi full screen atau namanya adalah slideshow seperti ini. Nah, sehingga kalau sudah bisa full screen seperti ini, kalian bisa melakukan presentasi dari hasil presentasi yang kalian buat menggunakan aplikasi pengolah presentasi. Nah, misal ini adalah yang pertama adalah opening, nah, itu dari hasil efek ya. Nah, terus yang slide kedua misal ada isi tentang pengertian, ya, tentang manfaat, tujuan, kelebihan kalian jelaskan di slide 2, bahkan bisa slide 3 nanti dikasih penjelasan yang lain ya. Terus di slide 3 ketika kalian sudah menyampaikan poin dari presentasi kalian, misal kalian beri kesimpulan. Nah, apa sih ya yang kalian dapat simpulkan berdasarkan materi yang sudah kalian presentasikan. Terus ya, tetap kalau setelah presentasi di ending kalian beri keterangan tentang selesai, ucapan terima kasih bahwa kalian sudah melakukan presentasi. Untuk cara cepatnya ya, kalian bisa menekan tombol ESC untuk mengeluarkan slideshow atau full screen dari lembar slide presentasi kalian. ESC pada keyboard atau bacanya adalah escape ya, seperti ini. Menampilkan full screen slideshow ya. Cara cepatnya dengan menekan tombol F5 pada keyboard untuk masuk ke slideshow. Sedangkan untuk keluar ya, caranya dengan klik kanan ya. Di sini klik kanan ada tulisan end show, mengakhiri show. Atau kalian bisa menggunakan yang namanya tombol ESC pada keyboard komputer. Nah, kita klik end show untuk keluar dari full screen atau keluar dari slideshow presentasi yang kalian buat seperti ini. Nah, untuk cara menyimpannya ya adalah seperti ini, sama dengan aplikasi pembuat dokumen yang lain, yaitu klik berkas. Kalau di WPS Office juga ada, terus klik save as atau simpan sebagai. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di browser ya. Nah, saya taruh di dokumen. Nah, untuk format dari PowerPoint itu adalah .pptx. Nanti kalau kalian ketemu aplikasi Microsoft Office PowerPoint, ketika kalian simpan maka formatnya adalah .pptx atau ppt. Misal ini saya kasih nama simulasi digital, kemudian disimpan. Dan tadi saya menyimpannya di dokumen komputer saya. Oke, semoga di pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for following.